Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah langkah kita untuk menuju majelis ilmu Zoomiyah sekaligus YouTubiah dan Facebookiyah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntunkan kepada kita betapa tingginya derajat para ahli ilmu. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Siti Aisyah MAG, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini berkenan hadir untuk menjadi narasumber bagi kajian indahnya cahaya Islam kita seri ke-28 dengan tema perilaku nirkekerasan dalam perspektif Islam. Bapak, Ibu, kakak, adik, serta seluruh pemirsa kajian indahnya cahaya Islam di seluruh penjuru tanah air, Bapak Hadrianto Yatohari dalam Suara Muhammadiyah pernah mengutip sebuah quote dari Thomas Carlyle yang berbunyi, "The history of the world is but the history of great men." Sejarah dunia ini pada dasarnya tidak bukan merupakan sejarah dari orang-orang besar. Kita duduk di sini tentunya ada insight, ada motivasi bahwa kita akan mengerjakan sesuatu yang besar. Kita akan menjadi para pelaku sejarah karena kita ingin sejarah dunia pada akhirnya adalah sejarah Islam. Untuk itu kita perlu memahami dan sekaligus juga berhati-hati karena syariat yang akan kita syiarkan, yang akan kita tegakkan untuk Indonesia maupun dunia yang berkemajuan adalah syariat yang luar biasa. Jangan sampai kemudian seperti disampaikan oleh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ketidaktahuan kita, kekurang hati-hatian kita, kekurang cermatan kita justru menutup indahnya cahaya Islam itu sendiri. Maka oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan pemirsa dimanapun Anda berada, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah bekerja sama dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil tema perilaku nirkekerasan dalam perspektif Islam untuk kemudian supaya mereka yang sudah tahu bisa menyegarkan kembali, yang belum tahu bisa menambah wawasan, dan kita bisa bersama-sama mengambil pelajaran untuk gerak dakwah kita ke depan, bagaimana caranya supaya kita betul-betul bisa secara bijaksana menyampaikan atau mensyiarkan Islam di muka bumi. Kajian ini juga disiarkan melalui link YouTube Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus akun Facebook Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan disiarkan langsung dari Studio Tabligh Digital Gedung Pusdiklat Institut Tabligh Muhammadiyah milik Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah walhamdulillah, pada kesempatan kali ini narasumber kita adalah pelaku sejarah itu sendiri yang sudah jutaan purnama bersama-sama mendampingi kita semua untuk kemudian berkhidmat dalam jalan Islam melalui Muhammadiyah Aisyah. Beliau adalah Ibu Dr. Siti Aisyah MAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini terima kasih kembali sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini mewarnai
suasana kita yang tengah berjuang untuk bangkit dari pandemi ya Bu ya. Ada banyak sekali fenomena tadi para pemirsa sekalian, saya dan Bu Ais sempat mengajak saya untuk berdiskusi betapa banyaknya fenomena kekerasan atau non kedamaian begitu mungkin yang banyak terjadi di sekitar kita, dan sayangnya terpicu oleh pemahaman agama. Mungkin bukan oleh agamanya, tapi pemahaman agamanya yang mendorong terciptanya kekerasan atau non kedamaian, yang artinya menyalahi risalah Islam itu sendiri sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari beliau, karena luar biasa sekali. Aisyah ini merupakan dari 3 pelopor organisasi KOWANI ya, Kongres Wanita Indonesia yang ada sampai sekarang. Perempuan yang dulunya. Aisyah adalah yang tertua, yang terbesar juga dari sisi amal usaha serta kontribusi dalam berbagai bidang, namun minus kekerasan atau minus kegaduhan di masyarakat. Ini luar biasa sekali. Maka karena kita ingin melestarikan ini supaya lestari bagi generasi berikutnya, pada kesempatan kali ini kami mengundang Ibu Dr. Siti Aisyah untuk berbagi bersama kita bagaimana sih sebenarnya perspektif agama memandang perilaku nirkekerasan dan apa kemudian yang bisa kita ambil, bisa kita terapkan untuk gerak dakwah kita berikutnya. Sebelum kita masuk ke kajian, kembali saya ingatkan kepada para pemirsa, silahkan yang ingin bertukar pikiran, diskusi atau menyampaikan pertanyaan bisa menyampaikan langsung melalui bagian chat Zoom yang para pemirsa ikuti, dan juga bisa meletakkannya di kolom komentar YouTube maupun Facebook. Insya Allah kerabat kerja yang bertugas akan menyampaikan kepada kami, dan pasti akan hidup sekali diskusi kita kalau kita juga bisa mendengar curah pikiran dari Bapak Ibu pemirsa sekalian yang ada di rumah. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kami mohonkan kepada Ibu Dr. Siti Aisyah untuk menyampaikan sari pelajaran pada kesempatan kita kali ini. Monggo Ibu, kami persilakan. Terima kasih Mbak Iva. Saya panggil Mbak atau Ibu? Karena sudah lama ketemu dulu, masih remaja belia ya. Sekarang udah jadi ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihir rahmah. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal muslimina wal muslimati jami'an. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh jamaah ya, jamaah perempuan mengaji dalam edisi indahnya cahaya Islam pada sore hari ini. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim ya Mbak Iva, sekaligus bersilatul fikri nanti ya, karena kita akan bertukar pikiran. Sesi sore hari ini seperti tadi disampaikan, kita akan bicarakan, mendiskusikan tentang perilaku nir kekerasan. Nah, intinya adalah nir kekerasan, berarti tanpa kekerasan. Kekerasan harapannya zero gitulah ya, nggak ada kekerasan. Kenapa ini diangkat? Tadi sudah disampaikan bahwa Aisyah yang selama ini berdakwah, ya, selama ini melayani masyarakat, memang sudah membawa pesan-pesan Islam Wasatiyah yang berkemajuan, yang di dalamnya memang nir kekerasan. Dalam arti apa? Seluruh aktivitas yang dilakukan Aisyah ini adalah berusaha untuk melayani masyarakat, berusaha untuk menggerakkan masyarakat agar kita semua bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan faham Islam Wasatiyah yang berkemajuan. Karena selama ini kalau Islamnya satu ya, syariahnya satu, ayatnya satu, hadisnya satu. Tapi ternyata dari yang satu itu banyak pikiran, banyak faham yang mungkin diwarnai dengan latar belakang, background, kondisi masyarakat, termasuk juga rentang waktu ya. Waktu pada masa dulu dengan sekarang juga akan berbeda dalam kita memahaminya.
Islam hadir dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau membawa nilai-nilai rahmatan lil alamin, ya, membawa rahmah, membawa kebaikan, membawa kedamaian untuk seluruh alam. Jadi dengan demikian maka rahmah, kebaikan tidak akan mungkin muncul, tidak akan mungkin dirasakan kalau itu ada diwarnai dengan adanya kekerasan. Oleh karena itulah maka sebenarnya rahmatan lil alamin ini bukan hanya bagi perempuan, ya, bagi laki-laki, bagi anak, bagi semuanya lah, bukan hanya bagi umat Islam, bagi seluruh manusia, bahkan seluruh alam, ya. Banyak tuntunan dari Nabi, ayat Al-Qur'an yang kita harus berbaik-baik dengan alam. Ada sahabat yang itu jalan masuk surganya saja juga dengan merawat binatang, itulah ya, dengan merawat tanaman. Maka itu sebenarnya banyak hal amaliyah-amaliyah solihah yang selama ini digerakkan oleh Aisyah, itu sebenarnya adalah harapannya adalah nir kekerasan. Kalau kita bicara ayat yang slide pertama, Mas, ya. Ya, slide pertama ini adalah ayat yang menginspirasi Kiai Dahlan mendirikan Aisyah, dan ini sudah menjiwai, menjadi ruh, slide kedua, menjadi ruh dari gerakan Aisyah. Apa? Yaitu surat An-Nahl ayat 97 itu. Di sini disebutkan man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Jadi beramal dan beriman dan beramal. Amalnya amal sholih. Sholih itu kebaikan. Pasti itu adalah nir kekerasan. Gak mungkin yang baik itu disertai dengan kekerasan. Apa harapannya? Aisyah akan wujudkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera, juga pasti itu kehidupan yang nir kekerasan. Apa yang sudah kita lakukan, harapan kita nanti akan mendapatkan falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka inilah yang menjadi spirit kita, ya, spirit kita, sehingga Aisyah melalui khusus tentang pendampingan terhadap kekerasan ini, maka ada amal usaha, ya Mbak, yaitu posbakum misalnya, yang dari amal usaha Majelis Hukum dan HAM. Selain itu ada juga Biksa, posbakum kita ada di wilayah, bahkan ada yang di daerah yang mereka sudah mendampingi para korban terdampak kekerasan itu. Kalau di Biksa itu ya sudah masih pendampingan, masih konsultasi, tapi ada juga yang itu sampai ke ranah hukum misalnya. Semuanya ini sebenarnya upaya untuk mewujudkan hayatan thayyibah. Slide berikutnya adalah Ali Imran ayat 110, ya. Karena harapannya dari keluarga-keluarga yang sakinah akan mewujud khaira ummah, ya. Kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Seperti apa? Ukhrijat linnas. Semuanya ini harus terlibat dalam aktivisme sejarah. Artinya bahwa Aisyah ini pun harus juga selama ini sudah dilakukan memberikan solusi, ya, terlibat dalam aktivisme sejarah. Apa wujudnya? Ya, antara lain dari kekerasan dalam wujud al-ma'ruf. Sebaliknya tanhauna 'anil munkar. Maka yang kekerasan itu memang harus dicegah itu, karena kekerasan itu adalah kemungkaran. Tapi nir kekerasan itu sebenarnya adalah al-ma'ruf, kebaikan yang nyata. Tapi semuanya ini dilandasi dengan transendensi, yaitu tu'minuna billah. Sebelum lanjut ke masalah yang intinya nir kekerasan, saya ingin menyampaikan slide berikutnya, yaitu tentang paparan dari menteri kita, ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyampaikan hasil survei nasional tentang pengalaman hidup anak dan remaja, serta survei pengalaman hidup perempuan. Jadi yang sebenarnya ada gimana pengalaman mereka. Ternyata masih ada, mereka masih banyak yang mengalami kekerasan, meskipun kalau dilihat tahun sebelumnya mengalami penurunan. Sehingga saya berpikir, kenapa mengalami penurunan, ya, meskipun masih ada tapi prevalensinya sudah menurun. Kenapa? Saya berpikir antara lain ya apa yang sudah dilakukan ibu-ibu Aisyah. Ya, karena kita terus menerus menyampaikan, ya, bahwa kekerasan itu adalah bukan ajaran Islam. Justru Rasulullah itu, Islam hadir dan Rasulullah
Rasulullah itu membersamai para perempuan lah ya, sahabiah perempuan ya, para sahabiah, sahabat perempuan yang memberikan advokasi mereka yang mengalami kekerasan. Karena saat itu seolah-olah kekerasan itu merupakan sesuatu yang biasa gitulah ya. Tapi sebenarnya itu nggak manusiawi. Nah, kenapa? Karena itulah ada penurunan. Sehingga saya berpikir kalau Aisyah itu seluruh mubalighot, ini kan ya mubalighot, tema-tema pengajiannya itu juga mengangkat hal-hal yang terkait dengan nir kekerasan ya, insya Allah ini nanti secara bertahap ya, secara evolutif, secara bertahap perilaku-perilaku nir kekerasan itu akan muncul dan akan muncul kesadaran-kesadaran baru. Jadi ada 3 dari anak laki-laki mengalami kekerasan, tapi 4 dari 10, 3 dari 10, tapi yang perempuan 4 dari 10, berarti memang lebih banyak perempuannya. Gimana kita nanti akan bisa menurunkannya. Jadi ini surveinya langsung kepada sasaran ya, mereka yang usia antara berapa ya, usia sampai 17 tahun gitu, usia anak dan usia remaja. Tapi ada juga yang pada para perempuan usia 15 sampai 64 tahun ya. Jadi 1 dari 4 perempuan, mungkin termasuk kita ya. Ternyata usia itu ya adalah pernah mengalami kekerasan. Hanya mungkin kita bisa melakukan mensikapi gitulah ya, mensikapi karena itu sebagai pengalaman hidup dan itu kita hayati, kita rasakan itu bukan sebuah kekerasan mungkin ya, tapi sebuah ujian sehingga kita bisa mengubahnya menjadi satu pengalaman yang pengalaman itu diharapkan tidak akan terulang dan tidak akan direplikasi kan. Karena kan karena pelaku misalnya ya, itu juga karena korban ya, sehingga pelaku pun itu sebenarnya bisa karena korban. Lanjut slide berikutnya. Nah ini, jadi kalau saya kadang-kadang lihat ya, anak kecil nggak berdaya ya, kok udah dijewer, dicubit ya, itu sepertinya orang tua ada yang mengatakan, lah itu kan anak saya, itu kan ya. Padahal ini kan anak bukan milik kita. Ini adalah amanah dari Allah. Ya, melihat anak yang nggak berdaya dipentelnya aja mereka udah ketakutan ya lagi. Nah ini, jadi ini kekerasan ini dekat dengan kita, ada di mana-mana ya, ada di mana-mana, tidak hanya dalam keluarga, di sekolah, bahkan kemarin naudzubillah ya, masya Allah, di pesantren ya, di pasar, di perjalanan, ini kan juga ada hal-hal itu juga terjadi. Jadi setiap perbuatan terhadap anak atau perempuan atau siapa saja yang akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan ya, baik secara fisik, mental, seksual, bahkan secara verbal, secara psikologis, termasuk adalah penelantaran ya. Apalagi ada bayi yang kemudian dibuang misalnya, ini kan sebenarnya tindakan yang tidak manusiawi. Next, nah lanjut ya, ini saya nilai-nilai ya. Jadi kita masuk kepada nir kekerasan ya, tanpa Islam yang tanpa kekerasan. Karena apa? Islam itu dibangun dengan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai apa? 1, nilai-nilai tauhid. Jadi ada nilai, ada asas gitu ya. Itu kan yang paling dasar itu adalah al-qiyam al-asasiyah. Namanya adalah ada nilai-nilai dasar. Islam kan dalam Islam itu dapat nilai-nilai dasar. Ada nilai-nilai dalam tauhid, akidah ya, kemudian nilai-nilai akhlak. Tapi nanti kalau sudah al-ahkam al-far'iyahnya, itu adalah sudah dalam ranah perbuatan, dalam ranah ranah fikihnya ya, bagaimana hukumnya, bagaimana tuntunannya, bagaimana panduannya. Tapi nir kekerasan atau tanpa kekerasan, tidak kompromi dengan kekerasan, nilainya pertama adalah nilai tauhid ya. Tauhid bahwa Allah itu adalah satu-satunya ilah yang hak, Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemilik, anak pun ya murid kita sendiri gitu ya, itu bukan milik kita, tapi ini sebenarnya milik Allah. Orang tua melahirkan ya, itu adalah juga amanah dari Allah. Seorang ibu yang melahirkan itu adalah amanah dari Allah.
Jadi bahwa dalam di nilai tauhid misalnya tentang penciptaan, ya, bahwa Tuhan itu Allah itu tauhid rububiyah, la khaliqa illallah itu ya, enggak yang mencipta kecuali Allah. Allah mencipta laki-laki dan perempuan itu saja sebenarnya sudah dicipta dari zat yang sama. Jadi bukan berarti perempuan dicipta dari tulang rusuk yang bengkok gitu kan. Tapi Al-Quran mengatakan di surat An-Nisa ayat 1 yaitu ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin au untha, kemudian min nafsi wahidah ya ayuhan nasu taqullaha, ya Allah kok jadi lupa ya ayuhan nasu, surat An-Nisa ayat 1, alladzi khalaqal, ya Allah maaf ini biasanya ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya min nafsin wahidah, ya bertakwalah kepada Allah yang telah mencipta kamu semua dari nafas yang satu. Kemudian wa khalaqa minha zaujaha, pasangannya, kalau Allah mencipta pertama itu katakanlah laki-laki Nabi Adam alaihissalam, maka pasangannya itu juga minha, dicipta dari nafas wahidah. Jadi bukan dicipta dari tulang rusuk gitu kan, tulang rusuk yang bengkok kalau diluruskan dipaksakan itu berarti akan patah itu kan ya. Jadi ini kan berarti menunjukkan sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama mulianya. Dari penciptaannya pun Allah itu sudah menciptakan sebagai pasangan. Yang pasangan ini mesti harus saling melengkapi. Dari dua itu kemudian wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, ya. Ini adalah yang nilai yang pertama, nilai tauhid. Kalau Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari zat yang satu, maka dua-duanya ini adalah saling melengkapi. Tapi kenapa ada hadis tentang tulang rusuk gitulah ya? Mestinya itu tidak dibaca secara tekstual ya. Bahkan itu wasiat ya. Nabi kan mengatakan istausu bin nisa ya. Berwasiatlah tentang perempuan ya, karena saat itu banyak kisah ya, cerita yang berkembang di masyarakat ya, dari kila wakola gitu, cerita yang tidak tahu ujung pangkalnya, bahwa perempuan itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu akan paksakan ya, meluruskan pasti itu akan patah itu kan. Nah ini kan berarti apa? Nasihat dari Rasul untuk jangan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Dan jangan melakukan kekerasan terhadap pasangannya lah gitu. Karena sekarang yang kekerasan tidak hanya perempuan ya. Saya pernah ada pagi-pagi bapak-bapak pakai sarung datang ke rumah ya. Saya betul sendirian. Ada apa-apa? Karena saya sendirian, pintu saya buka ya. Saya buka. Dia nggak mau dibuka. Lalu kan saya buka, khawatir istrinya nyusul. Jadi dia mendapatkan kekerasan dari istrinya. Na'udzubillah. Yang kedua nilai rahmah ya. Rahmah satu, Allah itu juga maha rahman, maha rahim. Rahmah itu kan dimanai ariqoh, kelembutan ya, taqtadil ihsan ilal marhum. Dari kelembutan itu ada upaya untuk senantiasa melakukan perbuatan yang terbaik kepada mereka yang dicintainya itu ya. Allah cinta kepada manusia, maka Allah mewajibkan dirinya untuk berbuat rahmah. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, beliau ketika ditanya, dimintakan oleh sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ud'u alal musyrikin, katakanlah ya Rasulullah, berdoalah untuk keburukan orang musyrik. Tapi Nabi tidak mau, meskipun saat itu suasananya mencekam ya, kekerasan luar biasa dari non muslim masyarakat Arab saat itu terhadap kaum muslimin. Tapi Nabi justru menyampaikan inilan ub'at la'anan, katanya. Saya itu tidak dibangkitkan untuk melaknat, tapi kata beliau wa innama bu'itsu rahmatan. Kalau Nabi dibangkitkan rahmah, maka kita penerus risalah mestinya juga menyampaikan kelembutan, menyampaikan kebaikan tanpa batas. Islam sendiri juga rahmatan lil alamin ya. Kemudian nilai keadilan. Nah, keadilan ini kan ada keseimbangan ya,
memberikan hak yang orang yang memiliki hak. Sehingga kalau ada orang yang punya hak, pasangan punya belum diberikan haknya, anak punya hak untuk disayangi, kemudian dia tidak diberikan haknya, oh berarti itu kan adanya kezaliman. Allah punya hak untuk diibadahi, ya kan? Maka orang yang musyrik itu dikatakan zalim karena apa? Dia tidak berikan hak kepada Allah, ya. Kalau ada keadilan pasti itu akan ada kelembutan. Tapi sebaliknya kalau nggak ada keadilan nggak ditegakkan, sementara Allah itu kan dalam An-Nahl 90 jelas menyampaikan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Bahasa Pancasila kan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Jadi adil tapi juga beradab ya, adil juga ihsan. Ada karomah insaniyah, kita sudah pernah jelaskan ya di forum ini sehingga nggak akan saya sampaikan. Kesetaraan juga ya. Jadi kalau adanya kesetaraan, oh berarti ini ada saling mengasihi. Tapi kalau nggak ada kesetaraan, yang satu merasa lebih superior, akan memaksakan kehendaknya, ya maka itu akan muncul kekerasan. Kemudian ada asas perlindungan, baik kalau dalam maqasidus syariah itu kan ada hifdzuddin, agama juga dilindungi, masuk kehidupan, hifdzun nafas wal ird, di samping kehidupan, nyawa, tapi juga kehormatan, itu kan, kehormatan juga harus dilindungi, keluarga juga dilindungi, pikiran, hifdzul aqal, hifdzul mal dan seterusnya. Ya, untuk itulah maka kita akan kembangkan untuk nir kekerasan next, yaitu pengembangan tafsir dan pembudayaan nir kekerasan. Ya, dalam tafsir artinya apa? Karena tadi ada ayat-ayat yang difahami kekerasan seperti Islam itu mengatur kekerasan. Oh, Islam boleh memerintahkan untuk memukul istri kalau istri itu membangkang misalnya gitu ya. Padahal sebenarnya nanti kita akan bahas itu sebenarnya bermula ayat itu turun karena ada kekerasan terhadap perempuan, dan ayat itu sebenarnya adalah antisipasi terhadap adanya kekerasan. Sehingga inilah tadi penghapusan kekerasan terhadap penguburan bayi perempuan. Ya, saya nggak bisa membayangkan ya seorang bayi yang masih mungil, ya kan, semuanya kan seneng ya. Sekarang boneka saja diadopsi, boneka saja dimomong gitu ya Mbak ya. Lagi bayi masa yang masih suci ya, nggak punya salah apa, dia lahir aja nggak maunya sendiri gitu kan, karena orang. Tapi kenapa itu dikubur hidup-hidup, sehingga Umar bin Khattab pun kan ya pernah sangat menyesal dan ketawa atas perbuatannya. Kemudian prinsip edukasi terhadap perempuan nusyuz tadi ya, kemudian larangan, jadi bukan kekerasan tapi sebenarnya merupakan edukasi. Kemudian larangan melakukan tindak kekerasan ekonomi, juga kekerasan yang sifatnya psikologis, larangan poligami tanpa batas dan poligami yang tidak ihsan, sehingga dikembangkan nir kekerasan ya prinsipnya monogami. Ini juga pernah dibahas sehingga saya nggak akan bahas lagi. Kemudian larangan zihar ya, karena ada tradisi zihar dia pada saat itu. Kemudian ada tanggung jawab al-qiwamah, tanggung jawab dalam keluarga, bagaimana memaknai al-qiwamah itu sehingga al-qiwamah itu tidak mengakibatkan adanya kekerasan, tapi justru adanya kelembutan. Kemudian pasangan yang ideal seperti apa, kemudian gimana kesetaraan laki-laki dan perempuan. Next, yang pertama tentang penghapusan kekerasan terhadap penguburan bayi perempuan ya. Tadi kalau membayangkan rasanya nggak nyampe gitulah ya. Jadi kalau karena apa? Karena perempuan dianggap lemah, perempuan dianggap barang, memberatkan. Ya kalau dia belum nikah maka dia milik ayahnya. Ayahnya akan melakukan apa saja, suruh nikah dengan siapapun, diberikan untuk menebus hutang ya. Itu di masyarakat Arab seperti itu. Di tempat kita juga ada ya pada masa dulu, mudah-mudahan sekarang enggak gitulah ya. Ya, sehingga kalau lahir ngerti perempuan, ya Allah, wa idza busyira ahaduhum bil untha dzalla wajhuh, katanya muswadda wa huwa kadzib. Jadi kalau tahu itu lahir anak perempuan, wah dia kecewa gitulah ya, sehingga merah padam, marah dan sebagainya. Padahal semua itu adalah sama ya, tadi laki-laki dan perempuan dimuliakan.
Al-Quran memuliakan manusia baik laki-laki maupun perempuan. Al-Hujurat ayat 13 jelas ya. Bahkan bicara tentang bayi, kalau kita mengikuti kisah Sayyidah Maryam ya, Maryam binti Imran ya, putra dari Imran, itu diabadikan dalam Al-Quran yang kemudian menjadi perempuan pilihan. Ya, memang saat itu kisahnya itu kan ibu ketika hamil dia bernadar ya. Ini nazartu lirrahman gitu kan, mafi batni ini nazartu mafi batni muharraran. Jadi yang bayi yang saya kandung ini saya bernadar untuk saya persembahkan, abdikan pada Allah. Minggirnya jadi seorang ulama. Saat itu nggak ada ulama perempuan, itulah ya. Ulama itu laki-laki. Ketika lahir perempuan, beliau juga agak, karena saat itu memang ya laki-laki dan perempuan memang beda gitu ya, masing-masing saling melengkapi. Ketika lahir beliau mengatakan, Rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah saya itu melahirkan bayi perempuan. Walaisa dzakaru kal untha, jelas laki-laki dan perempuan itu beda secara biologis beda, tapi peran saat itu juga diperlakukan beda. Tapi beliau tetap mantap, ini sama itu Maryam ya, satu-satunya perempuan yang ada namanya dalam Al-Quran kan hanya Maryam ya. Betul. Hawa nggak ada, Hajar juga nggak ada namanya ya. Satunya ini sama itu Maryam, kemudian dipohonkan doa kan, wa'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian dipelihara oleh, dalam kisahnya ya, hanya kemudian oleh Nabi Zakaria. Akhirnya Maryam di samping perempuan suci, perempuan cantik, perempuan mulia, tapi juga seorang alimah. Dia adalah seorang ulama perempuan saat itu, karena dia memang belajar secara kepada Nabi Zakaria. Maka perlakuan lembut dan penghargaan Rasulullah pada anak perempuan ya, yang perempuan itu juga tidak hanya yang laki-laki ya, yang perempuan pun itu juga digendong itu. Sehingga kalau ada seorang yang punya 3 anak perempuan, maka itu dididik baik-baik, maka hadiahnya surga. Kalau hanya 2 gimana Rasul? Dua sama. Kalau hanya 1 gimana? Hanya 1 sama, itulah ya. Ini kan untuk menunjukkan karena saat itu perempuan nggak dihargai, maka Allah ya, maka Rasulullah menunjukkan empatinya pada perempuan. Ya, lanjut. Yang kedua, nir kekerasan yang tadi saya sampaikan, edukasi terhadap perempuan nusyuz ya. Dalam surat surat An-Nisa ya 34 yang diawali dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa secara lengkap ya itu. Tapi ini kemudian ada wallati takhafuna nusyuzahunna. Ya, kalau para perempuan itu dikhawatirkan akan nusyuz, apa itu nusyuz? Nah, ayat ini sebenarnya ada ada sababun nuzulnya ya. Tapi sebelum bicara itu, ini nusyuz dalam biasanya yang dikenal nusyuz kan hanya perempuan ya. Perempuan yang nusyuz, kalau bicara nusyuz pikirannya mesti perempuan yang melawan laki-laki gitu ya. Tapi Al-Quran itu juga mengangkat ada nusyuznya laki-laki gitu kan. Surat An-Nisa ayat 128 ini, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan gitu kan. Ya, kalau mengkhawatirkan suaminya akan nusyuz, kayak memahami nusyuz ini ya menyalahi perjanjian perkawinan, mengkhianati pasangannya itu, ingat pasangannya. Paling baik itu ya islah. Nah, ini saat itu ada seorang sahabat perempuan yang dipukul oleh suaminya. Next mas, ini ada ini sababun nuzulnya ini. Jadi ada sahabat perempuan namanya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair. Dia mengadukan karena dia dipukul suaminya sampai ada bekasnya gitu kan. Kemudian sama ayahnya dia menghadap Rasulullah mengadukannya. Apa jawab Rasulullah saat itu? Ya, saya juga kaget ketika membaca pertama ya. Nah, biasanya kan udahlah sabar gitu kan, diam terima. Tapi Rasulullah justru mengatakan kisos gitu ya. Kalau kisos kan berarti perempuan boleh menampar balik. Iya, menampar balik. Jadi kalau gitu kekerasan dibalik kekerasan. Bukan itu, kita melihat bahwa itu empati Rasul ya terhadap perempuan. Coba bayangkan ketika mau nikah, kan mesti melamar toh Mbak. Dimintakan, ayahnya juga sudah menyerahkan. Kadang-kadang ketika akad nikah saja ayahnya rasanya berat sekali kan melepas. Bahkan anaknya sendiri mengucapkan namanya saja bisa lupa, itu kan, karena rasanya merasa berat.
oh sudah dikasihkan, ternyata dipukuli di kamar berdua. Kan ngeri kalau membayangkan itu. Maka empati Nabi ya kisos. Kemudian mau melakukan itu, ternyata dipanggil lagi sama Nabi. Kembalilah, di sini ternyata ada wahyu turun. Allah punya kehendak lain. Nabi, saya punya kehendak, tapi Allah punya kehendak lain, dan kehendak Allah itu pasti paling baik. Apa? Ini jawaban Rasul tadi, bahwa ada 3 tahapan kan. Jadi jangan kalau langsung dipukul, itu kan, langsung dipukul. Padahal ini tahapan. Tahapan itu tidak hanya 1 hari 2 hari ya mungkin ya, menasehati, jangan terus dinasehati enggak langsung dipukul. Jadi kan proses ya. Jadi ada dialog. Kalau dinilai bahwa perempuan ini melakukan penyimpangan, akhlaknya kurang baik misalnya, ya kemudian nasihati, disentuh nuraninya, hatinya, ini tanggung jawab. Apalagi misalnya punya anak segala macam, ini kan ada dialog ya, dialog, muncul kemudian kesadaran baru. Kalau itu belum, kemudian secara psikis dipisahkan ya tempat tidurnya, tempat tidur, tapi tidak kemudian keluar diusir, enggak, ini masih menjadi tanggung. Baru kemudian kalau perlu, inilah kalau perlu itu dipukul, tapi ingat jangan menyakiti, tidak mengenai muka dan juga tidak meninggalkan bekas, ya kan? Ya, kemudian sehingga kemudian sebenarnya di sini apa betul harus dipukul? Karena kata doroba, ya, jadi kan ayatnya sama, wadribuhunna, ya kan? Dari doroba dalam Al-Quran itu ternyata banyak makna, dijumpai banyak doroba dalam berbagai macam bentuk, bisa memberi contoh, bisa artinya mendidik, bisa mendisiplinkan, itu kan, mewajibkan, itu kan, bisa itu bepergian ya, bisa membuat, tapi ada juga artinya memukul, bahkan membunuh ya, memotong. Nah bisa saja kalau melihat ini, maka misalnya saya mengatakan bukan Bu, tapi lakukan seorang suami hendaknya melakukan pendidikan, memberikan contoh gitu kan, atau ada ketegasan ya, ketegasan dari seorang suami, tapi tidak harus dengan memukul gitulah ya. Jadi ini bukan ayat kekerasan, maka ini adalah ayat edukasi, bagaimana kita mengedukasi. Next. Ya, jadi inilah hadisnya ya. Jadi ada pengaduan perempuan. Jadi bagaimana Nabi itu merespon tentang kekerasan yang saat itu kalau kita lihat ya udah kekerasan luar biasa terhadap perempuan ya. Entah itu kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, bahwa bahkan perempuan tidak dianggap sebagai manusia lah ya, dianggap sebagai barang. Kalau ada yang meninggal pun bisa dibagi-bagi ya, dibagi-bagi menjadi harta warisan. Jadi ada Iyas bin Abdillah ini dia menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, la tadribu ma Allah ya. Kamu jangan memukul ya istrimu itu seperti memukul hamba, itulah ya. Kamu jangan mukul itu. Maka kemudian ini pertama sabda Rasul itu mengatakan jangan kamu pukul istri, itu kan? Jangan kamu pukul, itu nggak boleh mukul. Tapi kemudian Umar itu datang semacam protes gitulah ya. Ya Rasul, ini para istri itu jadi sama berani melawan suami. Kalau gitu, kalau nggak dipukul artinya kemudian Rasulullah memberikan dispensasi. Tapi ya tadi kalau melihat dengan surat An-Nisa 34 ya harus ada tahapannya, artinya harus memberikan edukasi, saling mengingatkan lah gitu. Kemudian setelah itu ganti para perempuan itu yang datang. Bahkan di sini Fa'atofa bi ahli Muhammad katanya ya, mengepung keluarga Muhammad, datang para perempuan datang mengadukan bahwa para suami-suami itu memukul. Nabi Muhammad mengatakan kalau mereka memukul berarti mereka bukan orang baik-baik gitulah ya, bukan sebaik-baik kalian. Jadi orang yang memukul berarti itu bukan suami yang baik gitu kan, sebenarnya ini kan edukasi. Baik, next. Kemudian yang kedua larangan melakukan kekerasan ekonomi. Kalau kita melihat surat An-Nisa ayat 4 tadi kan ya, bahwa suami ar-rijal itu menjadi qawam, punya fungsi sebagai qiwamah.
penanggung jawab tegaknya keluarga, nanti kita akan bahas juga. Karena apa? Ya dia punya kewajiban memberikan nafkah. Ya, jadi seorang qawwam itu pasti dia memiliki kelebihan. Ya, entah kelebihan kepemimpinannya, ya, kelebihan ilmunya, kelebihan perilakunya gitu, dan juga memberikan nafkah. Maka nafkah itu harus diberikan, itu adalah kewajiban. Sampai gitu kan ya, kepada katakanlah kalau itu perempuan yang sudah sedang dalam proses cerai pun, masa iddah pun kan masih kan ya, masih mendapatkan nafkah itu. Sehingga kalau suami-suami itu ada suami yang tidak memberikan nafkah, berarti dia melakukan kekerasan, itu kan ya, kekerasan. Sehingga kalau kita lihat misalnya di surat Al-Baqarah ayat 233 ya, tentang perempuan yang memberikan ASI, itu kan. Kewajiban perempuan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini ya, 2 tahun yang sempurna itu. Kalau dilihat ayat itu kan ada di tengah-tengah ayat tentang perceraian, ya kan? Sejak 28 sampai ayat 234 itu pun masih bicara tentang perceraian. Sehingga dimaknai mufasir ada yang menafsirkan termasuk wal walidatu di situ adalah perempuan yang sudah sudah cerai gitulah ya, sudah bukan istrinya lagi, tapi dia punya anaknya anak bersama ya, anak berdua. Si istrinya itu ibunya kewajiban memberikan ASI, tapi wal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, ya kan? Jadi yang sudah cerai pun dia berkewajiban memberikan nafkah, apalagi kalau masih dalam satu rumah, keluar dalam tanggung jawab, itu pun juga masih tanggung jawab. Dan ketika masa iddah pun bukan hanya rizquhunna wa kiswatuhunna, bukan hanya makanan dan pakaian, sehingga saya gojeknya daster saja harus dibelikan ya. Dibelikan ini, di sini banyak bapak-bapak muda ini. Bapak muda itu. Tapi yang surat At-Thalaq mengatakan apa? Askinuhunna. Jadi bukan hanya makanan dan pakaian, tapi juga tempat tinggal. Kalau sekarang mungkin HP segala macam juga. Ya, kesulitan. Ya, baik, lanjut. Ya, kemudian kalau tadi ekonomi, sekarang adalah kekerasan secara psikologis gitulah ya. Jadi ini kan yang ayat-ayat ini adalah ayat berkaitan dengan tolak ya. Secara sudah ditalak pun itu tetap harus melakukan kebaikan. Tidak boleh, kan ada ya, saking mangkelnya mungkin ya, saking marahnya kepada istrinya, sudah dicerai, tapi dia berusaha agar perempuan itu tidak nikah lagi misalnya ya. Perempuan itu tidak ada orang lain yang akan merawatnya, katakanlah, yang akan bersama-sama membangun keluarga, sehingga apapun dia lakukan. Maka ini tidak boleh ya. Telah mentalak istrimu, fabalagna ajalahunna, sudah habis masa iddahnya, fala ta'duluhunna ayankihna, maka jangan halangi kalau mereka memang akan menikah gitulah. Ini kan kekerasan psikis gitulah ya. Jadi sehingga kalau dalam Islam pun kalau tolak itu kan juga dengan cara yang baik ya kan, dengan cara yang ihsan, karena tidak ada kecocokan masing-masing, tapi tetap harus hubungan komunikasi yang baik. Juga tidak boleh mengusir, itulah ya, tidak boleh menyusahkan. Ini adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu juga bermula ada juga berkaitan dengan anggapan bahwa perempuan itu sumber fitnah, itulah ya. Perempuan sumber fitnah. Ini berangkat dari kisah, misalnya kisah pemahaman kembali tadi ya, pemahaman terhadap ayat Al-Quran, kisah Nabi Adam alaihissalam dengan Sayyidah Hawa di surga ketika beliau berdua itu tergoda oleh setan, tapi kan orang memahami Nabi Adam nggak kegoda, yang kegoda itu Ibu Hawa gitu kan. Jadi perempuan itu menjadi bergoda, kemudian Ibu Hawa menggoda Nabi Adam. Nabi perempuan jadi penggoda, perempuan itu dilabeli gitu kan ya, dilabeli jadi sumber fitnah itu kan. Demikian juga dengan padahal Al-Quran jelas mengatakan fa'azallahuma syaitan, dua-duanya kan, fa'akhrajahuma, tapi juga taubat berdua ya kan. Rabbana dzalamna anfusana, itu kan juga
doa berdua mereka, bukan nggak pakai nah itu kan ya, bukan hanya Nabi Adam sendiri. Ya, ini kelihatannya dan kisah-kisah ini sepele ya, biasa, tapi ya itulah ada implikasi kekerasan sihir terhadap perempuan, sehingga kalau ada dalam keluarga ada masalah, itu kan kesalahan ibu gitulah ya, padahal sebenarnya tidak mesti. Yang kedua, kisah Zulaiha dan Nabi Yusuf alaihi salam itu juga kisah Nabi yang dilabeli penggoda adalah Zulaiha. Ya memang peristiwanya seperti itu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya siapapun akan bisa menjadi penggoda gitulah ya. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini bukan karena Zulaiha kebetulan perempuan, tapi karena Zulaiha saat itu yang dia mengatakan wa ma ubari'un nafsi la ammaratum bisu gitu ya. Ketika saat itu kan ada nafas amarah gitu. Amarah itu bukan nafsu marah, tapi amarah, perintah itu, nafsu yang mendorong terus untuk melakukan kejahatan ya. Sementara Nabi Yusuf karena Nabi, padahal dua-duanya sebenarnya tertarik gitu kalau dilihat ya dalam kisah itu kan ya, sama-sama laki-laki dan perempuan tertarik, tapi yang satu itu tidak mampu mengendalikan diri karena ada dorongan nafsul amarah, sementara yang satu illa ma rahima rabbi, itu kan Nabi Yusuf sebagai nabi, maka dia adalah dengan kenabiannya itu dikendalikan dengan iman. Rahimah Rabbi, karena ada rahmah dari Allah. Nah, jadi kalau demikian siapapun, bukan hanya perempuan, laki-laki pun itu akan bisa menjadi penggoda gitulah ya. Apalagi kalau kita bicara surat An-Nur ayat 30. An-Nur 31 kan, An-Nur 30 itu kan untuk laki-laki untuk menjaga kesucian diri, ghaddul basar kan ya, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Yang perempuan ya yaghudduna min absarihin, dua-duanya. Surat Al-Ahzab kan juga demikian ya, bahwa nanti pasangan yang ideal laki-laki dan perempuan ini kan mereka yang menjaga kehormatan dirinya. Baik, selanjutnya adalah poligami. Ini nggak akan saya bahas karena ini sudah dibahas ya. Langsung saja lewat. Kemudian larangan zihar ya, baik. Larangan zihar ini ada dalam surat Al-Mujadilah. Saya senang ini, suara perempuan didengar Allah. Langsung. Iya kan? Karena saat itu kan sudah ketemu Rasul, ya kan? Ya Rasul memang kan mungkin nunggu wahyu gitu ya. Si Khawlah merasa itu nggak ada respon gitu kan, akhirnya beliau sampaikan mengadu kepada Allah, maka itulah langsung suara perempuan itu didengar Allah. Jadi saya senang menggunakan mujadilah Mbak. Ya Ifah, kan bisa disebut Al-Mujadalah ya. Betul. Surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, karena kalau Mujadilah ini perempuannya yang diabadikan menjadi nama surat. Tapi kalau Mujadalah kan perbincangannya ya, jadi dialognya antara Khawlah dengan Allah itu. Nah, karena Khawlah itu mengalami tindak kekerasan, yaitu baik kekerasan psikis, seksual, kekerasan sosial dengan zihar, karena disamakan dengan ibunya. Kalau sudah mengatakan itu berarti ya sudah pisah, sudah cerai, tapi tidak ada penyelesaian gitu loh. Tapi kalau sudah cerai ada penyelesaian, ini kan bisa mengambil statusnya jelas. Kalau ini kan terkatung-katung ya. Baik, lanjut. Saya rasa nah ini yang selanjutnya tentang al-qiwamah ya. Ya, tentang al-qiwamah tadi penanggung jawab. Ini apa nir kekerasannya? Ya, nir kekerasannya bahwa laki-laki itu diberi Allah tanggung jawab, ar-rijal itu sebagai qiwamah, penanggung jawab tegaknya keluarga. Dia adalah al-qawiyyu 'alal qiyamil bil amr, orang yang punya kemampuan untuk menunaikan urusan. Jadi dia profesional itulah ya. Penanggung jawab tegaknya keluarga selama memiliki kelebihan dan kemampuan memberikan nafkah. Dengan demikian maka suami bertanggung jawab terhadap istri sebagai imbalan perempuan menunaikan fungsi reproduksi. Lah, kadang-kadang muncul kekerasan pemahaman ini dengan apa? Menganggap bahwa al-qiwamah dimaknai
amir ya, dimaknai pemimpin dalam arti amir seperti perintah. Next Mas, dalam slide selanjutnya ya, jadi seperti pemimpin seperti amir itulah, seperti pemerintah, bos itulah ya, kepada bawahannya yang mereka maunya memerintah terus, melarang, maunya ditaati. Ini kan tidak ada keseimbangan. Tapi ada juga Syekh Abduh memaknai dalam kitab tafsir Al-Manar bahwa qiwamah di sini sebagai qawam, kepemimpinan ini memiliki 4 fungsi. Nah, maka kalau kepemimpinan yang seperti ini maka tidak akan ada kekerasan ya, yaitu apa? 1 fungsi himayah, yang kedua riayah, kemudian fungsi wilayah dan fungsi kifayah, yaitu adanya pembelaan, perlindungan, pengampuan, pencukupan dan sebagainya. Maka ini ada prinsip dasar hubungan kesetaraan dan sebagainya. Saya rasa itu akan muncul masalah mungkin ya kalau suami nggak bisa mencari nafkah. Ada nggak itu? Kenyataan memang ada, ya. Kenyataan ada, mungkin suami sakit. Sekarang kan ada ya, karena sakit Sumali pencari nafkah, akhirnya kemudian ya sudah yang melakukan adalah perempuan, ya. Maka tanggung jawab usaha pada istri, maka istri pun ini menjadi qawam gitulah ya. Dia melakukan fungsi qiwamah ini dan juga pihak keluarga. Sekarang kalau suami istri mencari nafkah, ini kan Mbak Ifah dosen, ya kan berarti punya kontribusi kan ya. Oh maka dengan kewajiban mencari nafkah, next lanjut, kewajiban mencari nafkah tetap pada suami. Nafkah di usaha istri merupakan kontribusi terhadap nafkah keluarga. Rumah tangga dikelola secara bersama-sama. Suami istri punya tanggung jawab atas terlaksananya tugas-tugas tegaknya keluarga menuju keluarga sakinah. Saling mendukung pengembangan potensi. Artinya kalau sudah semuanya keluar, semuanya kerja, ya maka urusan rumah tangga itu bukan fitrah itu ya. Rumah tangga kan berarti dikelola bersama. Di Jogja saja penjual sate ya Pak, sate Pak Pak Ali itulah ya, sotonya Pak Soleh gitu loh. Padahal yang melayani mungkin ibu-ibu juga. Iya. Artinya apa? Laki-laki perempuan punya tugas bareng gitu loh maksud saya ya, masing-masing lah. Ini kan ada ada kerja bareng. Nah, baik. Saya rasa tentang pasangan ideal, ya jelas inilah ya Kiai dan Nyai Dahlan. Sekarang juga Bapak Ketua Umum dan Ibu Ketua Umum juga ya, karena pasangan ideal bukan hanya dalam keluarga tapi juga pasangan di dalam berdakwah. Baik, saya rasa sudah kesetaraan ini juga sudah pernah kita bahas, tapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa dengan adanya kesetaraan berarti ini akan muncul akan terbangun kekerasan. Ya, artinya dalam berilmu misalnya. Ini menarik surat Ali Imran yang biasanya kita hanya baca ayat 190 sampai 191 ya tentang ulul albab kan. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Kalau kita baca sampai 195 maka di sana ulul albab itu adalah juga perempuan, ya kan? Pengambil profesi itu juga laki-laki dan perempuan maksud saya. Artinya punya kesetaraan sama dalam berdakwah, sehingga Kiai Dahlan menyampaikan bahwa Muhammadiyah dalam dakwah belum cukup kalau belum menyertakan perempuan. Karena itulah surat An-Nahl tadi ayat 97 dan juga surat At-Taubah ayat 71 yang di sana wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, kan? Laki-laki mukmin, perempuan mukmin, masing-masing itu saling sebagai penolong, masing-masing bisa saling memimpin. Yang penting memiliki kapasitas itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fatun qarib basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini banyak daging ya, saripati daging pelajaran yang kita cermati, yang kita elaborasi, yang mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, dan ada banyak pertanyaan yang masuk. Mari kita mengupas satu demi satu, tapi karena keterbatasan waktu mungkin
Ya, tidak nanti, bisa semuanya. nanti Nah, di saja kan bisa kita dokumentasikan ya. betul, Mungkin betul. nanti bisa. Mungkin untuk kesempatan kajian berikutnya. Nah, ini ada iya. dari Rita Khairina, Ibu Rita Khairina dari Banjarbaru dengan pertanyaan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita menerapkan kasih sayang tanpa batas jika kebetulan yang kita hadapi adalah kelompok atau individu yang cenderung kasar, tidak menerima nasihat dan hal-hal yang cenderung negatif. Nah, ini Bu, bagaimana ketika kesabaran diuji? Iya, saya punya prinsip gini ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu kan? Setiap bayi lahir itu lahir membawa potensi fitrah. Fitrah kebaikan, fitrah tauhid. Dari tauhid itu akan muncul semuanya. Manusia diberi potensi oleh Allah adalah serba kebaikan. Ketika malaikat tidak bisa menerima manusia diangkat jadi khalifah, Allah itu kan memberikan kompetensi, pembelaan dan menyangoni istilahnya ya, memberikan memberikan bekal berupa potensi ya, potensi entah itu ilmu, rasa sosial, memiliki kehendak, itulah ya, itu ada potensi. Sehingga sebenarnya fa'abawahu yuhawidanihi au yanasirani an yumajisanihi. Jadi bukan hanya lingkungan berkaitan dengan akidah saja, tapi itu kan juga ideologi ya, ideologi kekerasan misalnya ya. Sehingga kalau kenapa dia melakukan kekerasan, kemungkinan juga dia belajar kekerasan itu dari lingkungannya. Mungkin dari keluarganya yang sejak kecil dicubitin, kemudian belum nanti dalam pergaulannya. Sehingga bagaimana? Ya tadi Ibu sendiri sudah menyampaikan bahwa tanpa batas itu ya, kasih sayang tanpa batas, maka api itu tidak akan padam kalau itu juga disulut api. Maka ya harus dengan air ya lakukan kasih sayang terus menerus, berikan contoh bicara dengan yang baik, itulah ya. Sentuhan mungkin juga nggak pernah disentuhnya ketika dicubit itu ya, disentuh. Karena saya ngalami ya, saya tinggal di Loril Kulon Kali, utara stasiun Tugu, sebelah barat Kalicode. Saat itu ya Allah, anak-anak di musola itu udah ya Allah, anak saya gimana? Ya udah harus tetap dengan kelembutan ya. Maka mulai dari bahasa pun Al-Qur'an itu kan menyampaikan ya, orang tua itu bahasanya kepada anak kan qaulan sadida, itu kan, qaulan karima, qaulal layyina. Ini kan bahasa-bahasa yang lembut itulah ya. Jadi kembali lakukan ya, tetap terus menerus melakukan kebaikan dan dicari tahu kenapa dia mengalami seperti itu. Kemungkinan juga ada permasalahan dalam dirinya, maka bantu dia untuk bisa keluar dari hal tersebut. Tapi jangan kemudian di judgment ya, dikatakan oh kamu kasar, oh kamu kamu nggak baik gitu. Akhirnya kan label itu akan melekat dalam dirinya. Ya, sehingga saya pikir ini perlu kita labeli juga, oh kamu sebenarnya anak yang baik ya, kamu punya potensi, kamu punya keterampilan, kecakapan, kembangkan, inilah, berikan dia tanggung jawab. Terima kasih. Matur nuwun Ibu, ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Siti Khomsatun. Ada istri yang manja banget, segala aktivitas pekerjaan istri, suami yang mengerjakan. Bagaimana ini hukumnya Ibu? Iya, ya ini kalau kita bicara ketika awal kita sudah bicara tentang perkawinan ya. Perkawinan itu kan mitsaqon ghalidho, perjanjian yang kuat. Dari akad nikah itu akan muncul adanya hak dan kewajiban itu kan. Sehingga masing-masing harus melakukan kewajiban memberikan hak yang lain. Tapi hak ini bisa gugur ya kan kalau yang punya hak itu merelakannya. Misalnya Mbak Iva sudah jadi dosen, udahlah semua kebutuhan mencukupi sendiri, nggak pernah minta suami misalnya gitulah ya. Meskipun kewajiban suami nggak pernah minta suami, ini saya sudah rela gitu kan. Ya kadang-kadang musyawarah dalam keluarga kan tidak perlu dicatat ya, tapi masing-masing sudah paham, maka nggak apa-apa itu. Lah sekarang masalahnya apakah pekerjaan rumah tangga itu pekerjaan perempuan, maksud saya itu kan.
pekerjaan rumah tangga, pekerjaan perempuan, yaitu tergantung dari masyarakat ya, masyarakat atau keluarga itu sendiri. Keluarga itu sendiri. Kita musyawarah lah ya. Misalnya saya kapan juga melihat satu keluarga, ini yang kerjakan betul semuanya itu suaminya. Mepe apa? Menjemur pakaian itu ya. Menjemur pakaian, kemudian masak, itu istrinya hanya menata di meja makan, itu menemani itu. Jadi kalau itu gimana? Selama laki-lakinya, suaminya itu ikhlas itulah ya, suaminya itu juga senang, karena kadang-kadang ada suami yang memang senang masak gitulah ya, masakannya mungkin sambelnya lebih enak gitu. Tapi yang paling penting di sini adalah saling muasyarah bil ma'ruf itu kan ya, muasyarah. Tapi yang jelas bahwa pekerjaan di rumah nyapu masak itu adalah bukan fitrah ya, bukan fitrah perempuan, bukan kewajiban perempuan, tapi ini adalah kerja bersama, apalagi kalau suami istri sama-sama kerja. Tapi kalau istrinya hanya di rumah saja, meskipun di rumah kan banyak hal yang bisa dilakukan, tapi yang paling penting tadilah musyawarah, monggo dimusyawarahkan bersama, siapa mengerjakan apa, siapa melakukan apa, yang masing-masing saling menghargai ya, saling membantu, dan mungkin kerja bareng di dapur itulah ya, ini kan juga satu kenikmatan juga ya. Betul. Tapi kalau masyarakat belum budaya nggak seperti itu, ini kan juga menjadi kadang-kadang menjadi pertanyaan. Dan pengalaman saya ya, saya punya pengalaman, suami saya itu pintar masak itulah ya, kemudian kadang-kadang bantu nyuci saya, bantu ya. Kemudian ketika saya yang suami saya yang nyuci, ibu saya lihat, sehingga saya datang saat itu mengatakan, saya dimarahin, memalukan katanya, ngisin nih ya. Nah itu, ini kan paradigmanya beda. Sebenarnya saya mengatakan mboten napa-napa Bu, enggak apa-apa, ini kan saling membantu. Kasihan dia, kebetulan anak saya masih kecil saat itu, dia sedang ngurus anaknya gitu kan, saya sedang ngurus anak-anak, karena saya menikmati di rumah dengan anak-anak dulu. Kemudian akhirnya suaminya yang mengerjakan apa. Tapi orang tua yang selama ini ya dimaknai bahwa rumah tangga wong lanang itu enggak boleh pegang pisau dapur gitu ya, itu kan sesuatu yang memalukan gitulah ya. Jadi monggo dimusyawarahkan, dan itu bukan hal yang berdosa tadi ya, bukan kesalahan, asal ada kerelaan ya, dibangun bersama. Baik, terima kasih. Belanja ke pasar bareng gitu ya. Ini luar biasa sekali, sampai tidak terasa kita sudah memasuki detik-detik terakhir dari kajian kita. Mungkin sebagai tajuk penutup Ibu untuk mengikat yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, monggo. Terima kasih ibu-ibu sekalian dan bapak ya, serta Bu Ifah yang telah menemani, bahwa kajian kita sore hari ini sebenarnya adalah inti ya toh. Inti tadi kanilnya gitulah ya, kalau dalam kanilnya inti nilai-nilai dasar, maksud saya nilai-nilai dasar dari Islam, yaitu apa? Adalah nilai-nilai rahmah, itu kan, nilai-nilai kelembutan. Dan itu asma Allah yang pertama ya, kalau kita bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Allah sendiri sudah mewajibkan diri beliau Allah untuk melakukan rahmah, memberikan rahmah kepada hambanya. Kalau demikian, maka untuk mewujudkan nilai kekerasan, maka di nilai-nilai dasar itulah, baik nilai tauhid tadi, kemudian nilai rahmah ya, nilai keadilan ya, karomah insaniyah, memuliakan manusia, yang itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yang akhirnya itu menjadi kebiasaan, menjadi al-adah, menjadi akhlak, dan akan tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari, ditanamkan sejak kecil dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang halus, yang memiliki positive thinking. Mudah-mudahan dengan kajian ini maka kelembutan, kasih sayang ini akan menjadi budaya dalam kehidupan kita, saling menghargai. Demikian.
Terima kasih Bu Siti Aisyah. Tadi ini para pemirsa sekalian, ini juga menjadi bahan bakar bagi kita semua. Alhamdulillah melalui Zoom juga sudah hadir dari tadi ya, sejak awal Ibu Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Siti Khalifah Syukri beserta jajarannya. Ada banyak juga dari Sabang sampai Merauke yang sudah hadir. Terutama ini mungkin bagi para mubalik dan mubalikot lebih bersemangat lagi menggelorakan keluarga sakinah untuk tadi seperti pesan Bu Ais, dia membudayakan nilai-nilai rahmatan lil alamin tadi dalam keluarga. Ini insya Allah para pejuang melalui Biksa bahkan Posbakum sekalipun semakin bersemangat untuk menebarkan rahmat bagi lingkungan dan sekitarnya. Karena sudah berakhir kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada bekasnya sesuai dengan pesan Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah untuk memberikan pengajian yang berbekas. Maka kepada para pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang tergabung dengan kajian kita pada kesempatan kali ini, kami berharap apa yang kita serap pada kesempatan kali ini bisa ditutur tinularkan kepada sekitarnya, untuk kemudian supaya semua orang, terutama para muslim muslimat dimanapun berada, menyadari betul bahwa sebagaimana Allah sifat yang pertama kali disebut adalah Ar-Rahman War-Rahim, maka seperti itu pula lah Islam, di mana dalam setiap sisinya kita bisa melihat ada kelembutan dan kasih sayang di dalamnya yang terpancar. Saya Khalifatul Fauziah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas wejangan dari Bu Ais juga, serta partisipasi dari seluruh pemirsa yang sudah bergabung, termasuk yang berkontribusi melalui channel YouTube kami dan juga Facebook. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi pada kesempatan yang lain dengan keimanan, kesehatan, dan kesejahteraan yang insya Allah lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.